Baiklah anak didik kami, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Anak didik kami, kita awali dengan penguatan ekonomi maritim. Maritim barangkali anak didik kami sudah tahu ya bahwa negara Indonesia itu adalah negara maritim, ya, yang berarti bahwa secara fisik memiliki laut yang sangat luas, ya, bahkan perbandingan yang sangat luar biasa, hampir 70% berbanding 30%, ya. Tentu ini menjadi potensi yang luar biasa untuk dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia demi kesejahteraan Indonesia. Akhir-akhir ini ada perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan berbasis daratan, ya, land based development, menjadi pembangunan berbasis kelautan atau ocean based development. Ya, ini hal yang sangat wajar, ya. Seperti yang Bapak katakan, memang potensi itu yang sangat luar biasa. Seperti kita lihat pada gambar ini, aktivitas para nelayan yang memanfaatkan potensi laut untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, karena di kami ada sedikit perbedaan antara ekonomi kelautan, ya, atau marine ekonomi dan ekonomi maritim ataupun maritim ekonomi. Ada sedikit perbedaan. Itu boleh nanti dipahami melalui latihan, ya. Ada latihan di sini. Silakan nanti latihan ini dijawab, ya, berdasarkan gambar ini. Ada dua gambar, ya. Jadi sini buat kegiatan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada kedua gambar tersebut. Apa yang mereka lakukan di sini, ya, antara gambar 1 dan gambar 2. Kemudian menurut kalian apa kaitan mereka, apa kegiatan mereka termasuk dalam kegiatan ekonomi maritim? Berilah penjelasan dan alasannya, ya. Kemudian setelah menjawab nomor 1 dan nomor 2, apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim dan identifikasi beberapa contoh aktivitas yang tergolong dengan ekonomi maritim. Ya, itu dilanjutkan juga nanti dengan aktivitas individu. Ya, ketika nelayan mencari ikan di laut, ya, apakah itu termasuk ekonomi maritim ataupun ekonomi kelautan? Di sini dibuat bahwa nelayan itu ketika mencari ikan adalah termasuk ekonomi kelautan. Ya, alasannya karena nelayan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut, dan itu menghasilkan barang dan jasa. Ya, jadi secara teoritis Bapak jelaskan di sini bahwa ekonomi kelautan ataupun marine ekonomi itu kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir, ya, dan laut serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan yang menghasilkan barang dan jasa. Jadi ekonomi kelautan itu adalah menggunakan potensi laut untuk menghasilkan barang ataupun jasa seperti budidaya rumput laut, ya, kemudian menangkap ikan, kemudian tambak garam dan tambak udang. Sedangkan ekonomi maritim ataupun maritim ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut. Jadi ini cenderung ke jasa, transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, kemudian pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri jasa terkait. Ya, jadi ini di bidang transportasi, pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa pemerintahan Pak Jokowi itu di program pembuatan tol laut. Kalau selama ini kan yang kita tahu ada hanya tol darat, jalan lurus untuk memperpendek rentan jarak tempuh antara satu wilayah dengan wilayah lain. Tapi ini tol laut ini, ya, ini untuk mempercepat, ya, mobilitas barang maupun jasa dari satu wilayah ke wilayah lain demi ekonomi wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Anak didik kami, tidak bisa kita pungkiri dulu bagaimana perbedaan harga di wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian timur. Tapi dengan adanya tol laut, akses, ya, mobilitas, ya, ataupun distribusi barang dan jasa misalnya dari Indonesia bagian barat, dari Jakarta misalnya ke Indonesia bagian timur, sehingga bisa menekan harga dengan adanya tol laut.
Dulu bahan bangunan seperti di Papua, satu sak semen bisa sampai 500.000. Ya, sementara di Indonesia bagian barat seperti di daerah kita ini ya paling 50.000. Tapi dengan adanya tol laut itu ya bisa sama. Sama misalnya bahan bakar minyak. Ya dulu di sana 1 liter bisa sampai 50.000. Tapi kalau sekarang sudah sama ya. Jadi ini mencerminkan keadilan dan kesejahteraan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya, dengan adanya pembangunan ya berbasis kelautan ataupun maritim. Baik anak didik kami, bahwa pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai ada 4 tujuan. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya secara berkelanjutan. Kemudian peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha khususnya para nelayan. Kemudian pembudidayaan ikan dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Kemudian terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Kemudian menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Jadi ekonomi masyarakat di sektor kelautan itu menjadi perhatian. Ya, seperti yang Pak katakan tadi, ini hal sangat yang wajar. Mengingat potensi laut kita yang luar biasa ya. Tapi ya selama ini terabaikan. Ada yang menarik di sini kita lihat. Ya, perbandingan antara kita lihat di sini pada tahun 2014 kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap produk domestik bruto, artinya yang menyokong pendapatan dari sektor kelautan di Indonesia hanya 20% untuk pendapatan negara kita. Padahal tadi laut kita luar biasa. Padahal negara-negara yang potensi lautnya lebih kecil dari Indonesia seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Tiongkok, luar biasa kontribusi sumbangan pendapatan negara mereka bisa di atas rata-rata 30% produk domestik bruto. Jadi seharusnya Indonesia ya berkontribusi menyumbang ke pendapatan negara kita harus di atas 30% seharusnya ya. Kondisi ekonomi maritim Indonesia ya dilihat dari sektor pelayaran, perikanan dan pariwisata bahari ya. Pelayaran itu tadi untuk transportasi ya, galangan kapal, perawatan ya yang ekonomi maritim. Kemudian sektor perikanan, ekonomi kelautan, potensi ikan kita sebenarnya bukan hanya ikan, ada tadi rumput laut, bahkan tambang ya, makanya ada namanya tambang lepas pantai ya, seperti tambang besi, timah ya. Kemudian sektor pariwisata, ada pariwisata bahari. Baik anak didik kami, dalam memacu percepatan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia dilakukan melalui 2 cara. Pertama, infrastruktur dan ketersambungan maritim. Infrastruktur ini kan bisa pelabuhan, ya bisa kapalnya, perawatan kapalnya. Kemudian ketersambungan maritim, ya termasuk ini tadi tol laut dan fasilitas lainnya. Ya, pembangunan tol laut, pelabuhan laut, dalam, ya logistik dan industri perkapalan. Baik anak didik kami, itu ya upaya yang dibuat oleh pemerintah kita untuk mengembangkan ekonomi maritim dan kelautan kita. Mudah-mudahan lewat penjelasan ini bisa dipahami oleh anak didik kami. Silahkan dikerjakan ini ya. Ini juga jadi ada 2 aktivitas ya yang harus dikerjakan oleh anak didik kami. Tidak perlu panjang-panjang alasannya. Kemudian dibuat catatannya. Mudah-mudahan lewat penjelasan ini bisa menambah pemahaman anak didik kami dan tetap semangat ya, rajin membaca, fokus, mudah-mudahan virus COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa cepat tatap muka. Demikian dan saya ucapkan terima kasih.